Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 748, Sisa Para Pelayan Iblis. Di bawah tanah pemakaman, di dalam cangkang naga, suasananya gelap gulita. Begitu Dijia melangkah masuk, dia langsung merasakan sebuah kekuatan menekannya. Rasanya seperti berada dalam sebuah domain, namun jauh lebih kuat daripada itu. Ini adalah nafas naga yang berkabut? Dijia terkejut. Dia menarik kembali kaki depannya yang baru saja melangkah dan berkata, sudah berapa tahun berlalu, tetapi ternyata masih ada nafas naga yang tersisa. Naga sejati kuno memang yang terkuat. Wajah Huoyin ikut memucat. Dengan nada kaget ia berkata, Tuan, apakah ini aura yang ditinggalkan oleh ahli Martial God tingkat 10? Saya adalah Martial Saffron bintang 4, tetapi tetap saja saya merasa begitu tertekan. Rasanya seolah-olah saya ingin menunduk dan memujanya. Dijia dengan santai membentuk segel, dan tubuh Huoyin langsung bergetar. Keadaan abadi bukanlah sesuatu yang langka, tetapi naga sejati adalah makhluk yang sangat kuat di antara roh sejati. Mereka bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 10 roh sejati biasa. Begitu segel iblis memasuki tubuhnya, Huoyin segera merasakan tekanan itu berkurang. Ki hitam di tubuhnya menjadi lebih tebal. Dengan gembira ia berkata, terima kasih, Tuan. HM, kamu cukup kuat. Simpan dulu kekuatanmu. Akan digunakan nanti. Setelah berkata begitu, Dijia kembali melangkah masuk menuju bagian terdalam cangkang naga. Huoyin mengikuti di belakangnya dengan penuh rasa hormat. Keduanya bergerak cepat di dalam cangkang naga. Dijia sedikit mengernyit dan bergumam pelan, aliran nafas naga ini sepertinya masih berjalan. Tempat ini, ia melihat sisa segel yang hancur di tanah. Nafas naga serta berbagai fluktuasi energi membuktikan bahwa seseorang sudah lebih dulu memasuki tempat ini dan menerobos semua rintangan. Dijia dipenuhi rasa curiga. Mereka terus bergerak, dan setelah waktu yang kira-kira sebanding dengan minum secangkir teh, mereka tiba-tiba berhenti. Di depan mereka tampak cahaya api yang terang. Hati Dijia sedikit bergetar, wajahnya menjadi gelap. Ia menginjak tanah dan berjalan perlahan bersama Huoyin. Benar. Nafas naga seharusnya memang terkumpul di sini. Api menyala di beberapa titik, menerangi area itu. Dijia mulai mengamati dengan saksama. Tangannya meraba-raba tanah, kemudian ia terkejut, lalu tertawa kecil sambil menepuk telapak tangannya. Debu tersebar, memperlihatkan garis-garis pola susunan yang terpahat di tanah. Pola itu memancarkan kekuatan nafas naga yang kuat, bahkan membuat kekuatan telapak tangannya ikut bergetar. Seperti yang diharapkan. Semua orang di lautan pembentukan jiwa terlihat sangat gembira. Yi Chengying segera mengaktifkan teknik kultivasinya dan terus menghantam tanah, hingga seluruh formasi perlahan muncul. Tidak lama kemudian, formasi yang megah pun tampak sepenuhnya. Strukturnya sangat rumit sampai membuat semua orang terpana. Yi Chengying sempat terdiam. Formasi ini seperti tidak memiliki kepala dan ekor. Seolah tidak ada awal yang jelas dan tidak meninggalkan jejak apapun. Ia bahkan tidak tahu dari mana harus memulainya. Mata Heng Yuan pun dipenuhi keseriusan. Dengan suara dalam ia berkata, ini adalah pusat dari cangkang naga, dan cangkang naga adalah inti seluruh kolam transformasi naga. Orang-orang yang menyegel Master Iblis bukan hanya mengumpulkan kekuatan seluruh wilayah kolam transformasi naga ke dalam cangkang naga, tetapi juga mengumpulkan kekuatan cangkang naga yang ada di tempat ini. Tidak heran Master Iblis tidak bisa melarikan diri selama ini. Ia berpikir sejenak lalu melanjutkan, aku akan mencoba memaksa mengaktifkan Ki Iblis dalam segel ini dan melihat apakah Raja Iblis bisa bangun sendiri. Jika dia dapat membuka segel dari dalam dan kita bekerja sama dari luar, peluang keberhasilan akan sangat tinggi. Hanya saja aku tidak tahu seberapa banyak kekuatan yang masih tersisa pada Raja Iblis setelah disegel selama ini. Tatapan aneh muncul di mata Heng Yuan. Kedua tangannya bergerak cepat di udara, membentuk simbol demi simbol. Semua simbol itu berkumpul di telapak tangannya, lalu langsung menghantam pusat segel. Dengan telapak tangannya sebagai titik pusat, cahaya hijau menyembur dari tanah dan menyebar seperti jaring laba-laba. Cahaya itu menembus inti bumi, namun tidak memicu serangan balik dari nafas naga. Tiba-tiba, sejumlah besar Ki Iblis hitam menyembur keluar dari cahaya hijau itu. Pemandangannya begitu pekat hingga membuat mata silau.
Semua api yang ada langsung terkikis dan padam oleh ki iblis tersebut. Selain cahaya hijau di tanah, seluruh tempat langsung diselimuti kegelapan. Tuan Heng Yuan, ki iblis ini sangat padat. Yi Chengying terkejut. Di bawah cahaya hijau, wajah Heng Yuan justru dipenuhi kegembiraan. Ia tertawa dan berkata, "Haha, ini ki iblis sejati. Ini memang aura Raja Iblis. Raja Iblis ada tepat di bawah sini." Matanya berkilau dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Ia terus melafalkan mantra ke arah tanah. Segel cahaya hijau di bawah terus berubah. Polanya semakin rumit dan membuat semua orang di lautan pembentukan jiwa terkejut. Tingkat segel ini jelas berada di luar kebiasaan. Ya, ini memang aura klon. Aku pikir aku harus melewati banyak rintangan, tapi ternyata semudah ini. Suara Dijia terdengar dari tengah kerumunan. Semua perhatian sejak tadi hanya tertuju pada segel, sehingga tidak ada yang sadar bahwa dua orang telah muncul tiba-tiba. Siapa di sana? Tubuh Yi Chengying bergetar. Dalam sekejap, beberapa sosok langsung bergerak dan mengepung keduanya. Tubuh mereka dipenuhi niat membunuh, bahkan mengandung jejak ki iblis. Dijia menatap mereka dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Aku penasaran siapa kalian. Di tubuh kalian ada ki iblis murni, tetapi kalian bukan budak iblis. Jadi manusia sudah menemukan cara mengendalikan ki iblis tanpa kehilangan pikiran?" Tanpa sadar ia teringat pada Yun Xiao, yang juga memiliki keadaan serupa. Ia bisa menggunakan energi iblis tanpa benar-benar terperangkap olehnya. Kurang ajar. Yi Chengying berteriak marah. Cahaya muncul di tangannya dan melesat cepat. Di udara, cahaya itu berubah menjadi 7 tebasan yang langsung menghantam mereka berdua. Suara robekan udara terdengar jelas. Dijia hanya tersenyum dan mengangkat satu tangan. Segel iblis muncul di telapak tangannya. Ki iblis yang keluar dari segel urat bumi langsung menggulung, tertarik ke tangannya, lalu memadat menjadi telapak tangan raksasa yang menghantam dengan keras. Ini adalah Kasaya. Heng Yuan yang sedang berusaha keras membuka segel tiba-tiba tertegun. Ia menatap telapak tangan besar yang jatuh dari langit dan hampir melupakan mantra pemecah segel yang masih ada di tangannya. Boom! Tangan raksasa itu menyapu udara dan menghancurkan kekuatan 7 lingkaran cahaya sekaligus. Arah serangannya langsung menuju Yi Chengying. Semua orang terkejut dan segera bersiap melawan telapak tangan iblis itu. Telapak tangan hitam itu menghantam pertahanan mereka dan pecah menjadi ki iblis yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa pertahanan yang lebih lemah langsung hancur, ki iblis masuk ke tubuh mereka dan mulai merusak pikiran mereka. Ah! Hentikan! Heng Yuan tiba-tiba berteriak. Rasa takut yang luar biasa jelas terlihat di matanya, dan seluruh tubuhnya gemetar saat berkata, Kamu adalah Raja Iblis? Tatapan Dijia tertuju padanya. Ia menatap Heng Yuan beberapa saat lalu berkata dengan heran, "Siapa kamu? Kamu benar-benar mengenaliku? Tubuh yang dirasuki? Jadi kamu terpaksa mengambil alih tubuh ini. Dengan kekuatanmu, kamu bahkan harus merebut tubuh seorang leluhur bela diri. Ini benar-benar menyedihkan." Tubuh Heng Yuan langsung terasa dingin. Tanpa ragu lagi, ia berlutut dan bersujud dengan putus asa. "Raja Iblis, aku adalah penerus Yan 11. Oh, Yan 11? Jadi kamu adalah keturunannya?" Ekspresi terkejut muncul di wajah Dijia. Lalu ia tertawa. Jadi dia ternyata tidak mati waktu itu. Pemandangan ini membuat semua orang di lautan pembentukan jiwa terkejut. Heng Yuan adalah pemimpin mereka yang sebenarnya, tetapi sekarang ia berlutut di depan pria ini dan memanggilnya Raja Iblis. Jika demikian, benarkah pria ini adalah sosok yang mereka takuti itu? Hanya memikirkan hal ini saja sudah membuat semua orang berkeringat dingin. Orang-orang yang sempat diserang ki iblis pun ikut berlutut sambil memanggil Tuan. Tidak ada lagi keraguan. Heng Yuan berkata kepada semua orang, "Inilah guru iblis yang sebenarnya. Dia adalah Kaisar Iblis, Tuan kita. Mengapa kalian masih belum berlutut?" Yi Chengying dan yang lainnya saling berpandangan. Meskipun mereka berlatih teknik iblis dan selalu menjunjung Kaisar sebagai guru iblis, tetap saja sulit menerima kenyataan bahwa orang yang terlihat seperti pemuda biasa ini adalah Raja Iblis. Rasanya seperti saat seseorang percaya pada dewa seumur hidup, lalu suatu hari ada seseorang yang tiba-tiba muncul dan berkata bahwa dialah dewa itu, dan meminta semua orang bersujud. Tentu saja sulit diterima. Untungnya, Yi Chengying dan yang lainnya memiliki tekad yang kuat dan tahu bahwa Heng Yuan tidak mungkin berbohong pada mereka. Setelah pergulatan batin yang singkat, mereka akhirnya berlutut satu persatu.
Heng Yuan kemudian berkata kepada Dijia, "Tuanku, Yan 11 memang tidak mati saat itu. Namun tubuh iblisnya runtuh. Setelah berhasil melarikan diri, ia menyegel semua kekuatannya, termasuk 72 teknik iblis dan benih iblis, untuk diwariskan pada generasi berikutnya. Dan akulah penerus garis itu." Ia menunjuk ke arah Yi Chengying dan yang lainnya. "Mereka semua adalah muridku. Selama ini, cabang kami terus berusaha keras untuk menemukanmu, Raja Iblis. Dan akhirnya, usaha kami tidak sia-sia." Dijia mengangguk pelan. "Jadi begitu. Jadi selama ini kalian yang membuka segel kolam transformasi naga? Kalian benar-benar sudah bekerja keras." Heng Yuan tampak sangat senang mendapat pengakuan darinya. Ia berkata, "Demi kebangkitan Raja Iblis, kesulitan seperti ini bukanlah apa-apa. Kami sudah lama tahu bahwa kolam transformasi naga adalah tempat Raja Iblis ditekan. Sayangnya, segelnya terlalu kuat. Selama bertahun-tahun usaha kami selalu gagal. Karena itu, Grandmaster kami menemukan cara lain." Ia menyebarkan kabar bahwa rahasia menjadi dewa tersembunyi di bawah kolam naga. Ia bahkan memalsukan banyak buku kuno agar tempat ini semakin dipercaya. Dengan begitu, perhatian wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa tertarik ke sini, dan kekuatan mereka bisa dimanfaatkan untuk membebaskanmu." Dijia sedikit mengerutkan kening. "Caramu benar-benar rumit. Tapi aku tidak dibebaskan oleh kalian. Orang yang ingin kalian bebaskan masih berada di bawah segel ini." "Apa?" Wajah Heng Yuan langsung berubah drastis. Ia terkejut dan marah. "Apa maksudmu? Jadi kamu bukan Raja Iblis yang disegel di sini?" Dijia tersenyum ringan. "Tenang saja. Aku memang Raja Iblis. Hanya saja saat itu kekuatan Kaisar terpecah dan ditekan secara terpisah. Aku hanya salah satu bagiannya. Satu lagi masih berada di bawah segel ini, dan satu lagi berada di luar cangkang naga." Melihat wajah semua orang yang kebingungan, Dijia tertawa kecil. "Tidak perlu panik. Bantu aku membuka segel ini. Biarkan aku mengambil klonku yang berada di bawah tanah." Heng Yuan dapat merasakan ki iblis murni dari tubuh Dijia, sehingga ia yakin hal itu benar. Ia mengangguk. "Baik, Yang Mulia Raja Iblis." Setelah berkata demikian, ia menarik napas dalam-dalam dan kembali membuka segel dengan seluruh kekuatannya. Dijia mengangguk puas. "Bagus sekali. Kekuatanmu juga tidak lemah. Setelah aku memulihkan tubuh asliku, aku akan membiarkanmu membentuk tubuh iblis seperti Yan 11 dan menjadi pelayanku." Terima kasih, Tuan Raja Iblis." Dengan penuh kegembiraan, Heng Yuan mempercepat gerakannya. Ia membentuk segel dengan kedua tangan dan memaksa kekuatannya masuk ke dalam urat bumi. Ki iblis dalam jumlah besar kembali memancar naik. Dijia menatap ki iblis itu dan mengerutkan kening. Ia bergumam pelan, "Aneh. Ini semua ki iblis murni. Jangan-jangan benda itu hancur oleh nafas naga di bawah sana dan benar-benar mati, lalu kembali menjadi sumber ki iblis murni?" Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.